الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأكرمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Bushra, Polres Lamongan yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-17 dalam bulan Rajab. Kita berharap kepada Allah semoga apa yang kita lakukan yang dinilai ibadah merupakan hal yang bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Bushra yang selalu dirahmati Allah. Dalam bulan Rajab ini, seorang ulama besar Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan satu pengertian di dalam kitab Al-Hudiyah. Beliau mengungkapkan bahwa Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim, dan Ba. Semuanya itu memiliki arti dalam bahasa kita, mempunyai apa sebagai akronim yang memiliki arti. Ra adalah rahmatullah, kemudian Jim adalah lutfullah, kemudahan dari Allah. Kalau rahmatullah adalah rahmat kasih sayang Allah, kemudian judulullah adalah kemudahan dari Allah. Yang baknya adalah birullah, kebaikan Allah. 3 kalimat inilah merupakan penghargaan bagi Allah untuk kita semua, di mana di bulan Rajab itu kita berharap ada rahmat dari Allah, dan juga Allah akan memberikan kemudahan yang selama ini kita rasa sulit untuk menempuh kehidupan yang hakiki di dunia sampai di akhirat. Kemudian ada kecintaan Allah di rumah. Maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang sebenarnya harus kita lakukan agar kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah, dan juga mendapatkan kecintaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mimbar yang penuh berkah ini, dalam khutbah ini secara singkat akan kami kenakan paling tidak yang hendaknya kita lakukan adalah pertama, yaitu melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab.
Ingat, memang ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak ada hadis yang sahih untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis diriwayatkan Imam Muslim di dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 811. Nabi mengatakan secara singkat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang terjemahan bebasnya, Ibnu Abbas berkata bahwa karena Rasulullah SAW, Rasulullah itu pernah berpuasa di bulan Rajab. Yasum hatta naqula lahi, sehingga saya tidak akan bisa mengucapkan Rasulullah itu tidak berpuasa. Karena seringnya puasa di bulan Rajab. Kemudian diteruskan oleh hadis ini, walidiru hatta naqula la yasum. Tapi aku pun juga pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak puasa di dalam bulan Rajab, sehingga aku tidak akan bisa mengatakan bahwa Nabi adalah puasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi Nabi pernah berpuasa sehingga sahabat mengatakan Nabi tidak pernah tidak puasa di bulan Rajab. Nabi pernah tidak berpuasa sehingga sahabat mengatakan saya lihat Nabi juga tidak puasa. Dalam hal ini Imam An-Nawawi, seorang ulama Indonesia, memberikan syarah dalam syarah An-Nawawi al-Muslim dalam sifat hadis Imam Muslim ini, memberikan pengertian bahwa hadis ini tidak menunjukkan kekhususan sunnah untuk berpuasa, dan juga tidak melarang, tidak ada kekhususan melarang di bulan puasa di bulan Rajab. Karena melihat dari istilah fikih, hukum asal yang kita lakukan bahwa puasa itu adalah sunnah, maka dilihat dari sunnah, maka Rajab ini disunahkan untuk puasa. Satu, karena hukum puasa itu sunnah asal, kecuali Ramadan. Kemudian pandangan yang kedua dari Imam Nawawi, Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis yang intinya yang isi di dalam bulan 4 yang dimuliakan Allah, Syahrul Haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Haram, itu Nabi menganjurkan agar kita memperbanyak puasa sunnah. Dan itulah maka sunnah puasa di dalam Rajab ini kita laksanakan, dan tidak ada larang, tidak ada haram. Hadirin jamaah, itulah maka yang pertama yang harus kita lakukan di bulan Rajab berpuasa. Sekalipun saat ini tinggal beberapa hari. Ingat, yang tidak ada pembeda yang kuat yang dikasihkan hadis yang seperti itu, puasa Rajab sekali dapat ini, dua kali dapat ini, itu yang tidak ada keterangan dan sahih. Oleh karena itu, berapapun pendidikan bisa berpuasa, ditandai bahwa ini adalah bulan yang dimuliakan Allah. Satu boleh, Pak, boleh laksanakan, jangan sampai tinggal beberapa hari. Yang kedua, hadirin, di dalam bulan Rajab ini Rasulullah diisra dan Mi'raj Allah. Artinya apa? Yang kedua yang harus kita lakukan, perbaiki
perbaiki hubungan kita dengan Allah melalui Mi'raj. Kalau Rasulullah dijelaskan di dalam Al-Quran, ketika Isra dan Mi'raj adalah ruh dan jasad. Maka dalam hadis as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa kita mendapatkan kesulitan masih merasa mungkin sholat kita belum sampai usul kepada Allah? Ruh dan jasad kita saat kita melakukan sholat, mari kita fokuskan kepada Allah yang sedang khusyuk. Hudurul qalbi, datangnya hati ini kepada Allah, kemudian tenangnya perbuatan, tenangnya ibadah, tenangnya anggota hilang yang jadikan khusyuk, sehingga tidak ada satupun yang terfikirkan dalam sholat, dan itu bukan hal yang mudah, perlu latihan. Insya Allah sholat pulau panjenengan kita sebut Allah Akbar sampai Assalamualaikum yang kita pikirkan macam istilah kita perbaiki sholat kita lewat apa proyek ini kita berjalan berhati-hati untuk menuju sholat yang benar. Yang ketiga, hadirin, di dalam bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh berkah supaya dicintai Allah. Maka kita perlu taubat. Kenapa taubat? Iya, kata Imam Syekh Abdul Al-Jilani, taubat itu bisa diterima Allah. Ada 3 syarat. Yang pertama, an-nadam, penyesalan terhadap kesalahan, terhadap kemaksiatan yang pernah dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berniat, berjanji untuk meninggalkan seluruh kemaksiatan kapanpun saja dan dimanapun saja. Yang kedua. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulang kembali. 3 hal ini bukan perkara yang mudah tapi sulit. Ada ulama dengan takut-takut rombeng. Sekarang tobat besok kumat, sekarang tobat besok kumat. Maka di dalam kitab Al-Hunniyah yang dikutip oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ditulis oleh Syekh Junun Muslim, dia mengatakan Rajab bitarkil awfa wa Sya'ban istiqmali ta'at wa Ramadan bidoril karoh. Rajab adalah bulan untuk meninggalkan kejelekan. Kemudian Sya'ban istiqmali ta'at adalah bulan Sya'ban adalah bulan untuk menambah ketaatan. Kemudian Ramadan lindihoril karoh. Ramadan adalah bulan untuk menanti kemuliaan dari Allah. Di samping itu Syekh Nur Al-Misri juga mengatakan Rajab syahrul jannah wa Sya'ban syahrul sakit wa Ramadan syahrul hasyr. Rajab adalah bulan menanam, wayai berbuat nanam kebaikan di tanah. Kemudian bulan Sya'bannya adalah as-saqi, bulan untuk menyirami tanaman yang sudah kita tanam. Saat Ramadan adalah bulan waktunya kita memanen tanaman yang sudah kita tanam. Dia disebut syahrul hasyr. Maka dari itu kalau kita melaksanakan di bulan ini kita tanam kebaikan, kemudian nanti Rajabnya Sya'bannya kita siram terus, kita pupuk, dan ibadah-ibadah yang lain tambahkan. Kemudian Ramadan selesai Ramadan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Itulah yang disebut dalam hadis Rajab syahrul. Rajab adalah syahrul, bulan milik Allah. Sya'ban Sya'ban adalah bulan untuk Rasulullah. Ramadan adalah syahrul ummati. Ramadan adalah bulan untuk umatku, yaitu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah.
Semoga Allah tetap memberikan makna untuk kita sekalian, hidayah untuk kita sekalian menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan menyebabkan kita nanti pada akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sallallahu alaihi wa sallam fil Qur'anil azim. Al-fa'li wa iyyakum bima fihi al-fa'la lakum wa bihi fattaqullah minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran wa ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wattaqu amma nahaa wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin tajafi nafsi wa sanna bi malaikati kursi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma'ahu rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li wal mu'minina wal muslimina wal muslimat al akhyar minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal musyrikin wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa ansur an-nasrati wa akhzil an khadal al-muslim wa dammir a'da'a ad-din wa ahli kalimatika ila yawmiddin wa rafa'na al-bala wal-badal والزلازل والفتن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن بلدنا هذا اندونيسيا خاصه وسائر بلدان المسلمين عامه انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.